Jadi malam ini kita mau ngebahas tentang 3 tahap cara menaklukkan anak. Nah, untuk malam ini kita mau bahasnya tuh kira-kira, menganalogikannya ini malam ini nih ada gambar lumba-lumba dan pelatihnya. Nah, ternyata untuk mengenali karakter anak ini ada 3 cara. Nah, apa aja itu? Yang pertama itu, eee, mengenali pola komunikasinya. Nah, apa sih maksudnya mengenali pola komunikasi itu? Mengenali pola komunikasi itu begini, jadi kan ini ada pelatih yang mau mengajarkan, lumba-lumbanya. Kalau misalnya ada atraksi untuk dia melompat, untuk dia menyelam dengan meliuk-liuk dengan gayanya. Nah, gimana caranya ini si lumba-lumba bisa paham, pelatihnya mengerti, apa sih, pesan-pesan dari si pelatih ini untuk memberi dia arahan. Nah, jadi kita harus tahu dulu pola komunikasinya, sama dengan halnya untuk di anak-anak, ketika kita ingin masuk ke anak-anak, kita harus kenal dulu nih, gimana sih cara pola komunikasi kepada anak. Sebentar kayaknya terlewat ini. Nah, sorry ya, tadi itu yang kedua. Yang pertama ini sebenarnya mengenali karakter anak dulu. Jadi, kalau lumba-lumba ini sebenarnya dia juga punya karakter, sama halnya juga dengan anak. Jadi kalau kita mau tahu nih, gimana caranya masuk dengan anak, tentu kita harus tahu dulu ciri-cirinya seperti apa. Bisa juga dengan mungkin, apakah anaknya dengan pola masuk kita harus ngobrol dulu, ada yang anak-anak mungkin dengan kita kalimat spontan dia bisa paham. Nah, kita jadi kalau di Stephen ini harus tahu dulu, apa sih karakter si anak, sama juga dengan si lumba-lumba ini. Nah, kalau pelatih untuk mau melatih si lumba-lumbanya tentu saja dia harus memahami dulu gimana sih cara untuk melatih si lumba-lumba ini, tentu saja ada ilmu-ilmu yang, mumpuni ya di bidangnya. Gimana sih karakter si lumba-lumba ini, dan gimana supaya bisa komunikasi dengan lumba-lumba ini. Nah, yang kedua itu pola komunikasi. Pola komunikasinya itu tentu saja mungkin kalau misalnya pelatih itu dia, memberitahu ya, cara bagaimana tanda-tanda supaya si lumba-lumba ini paham. Misalnya dia mengangkat tangan, maka si lumba-lumba ini paham supaya lumba-lumba ini harus lompat. Sama juga dengan manusia, yaitu, orang tua yang ingin berkomunikasi dengan anak-anaknya. Tentu saja dia harus tahu dulu gimana cara pintu masuk ke anak-anaknya, agar apa yang dia sampaikan anak-anak bisa menerima dengan, maksud dan tujuan orang tuanya, gitu. Kemudian yang ketiga itu dengan cara memberi nutrisi otak, sama halnya juga dengan lumba-lumba, tentu saja ini pelatih juga, harus memberikan nutrisi yang sesuai ya dengan yang dibutuhkan lumba-lumba. Tentu saja berbeda ketika kalau binatangnya berubah lagi, misalnya kucing atau ayam. Dan juga sama dengannya manusia, orang tua juga harus memberikan kebutuhan anak ini, kebutuhan batinnya, bisa juga dengan bahasa cintanya, sehingga anak-anak bisa lebih gampang menerima maksud dan, pola didik atau cara berbicara kepada anaknya. Nah, itu juga bisa dengan, mungkin ada cara dengan, lemah lembut, ada juga yang dengan, ngomongnya to the point, ada juga yang dengan orang tua memberi pilihan-pilihan, dan itu tergantung dari apa, dari kebutuhan anak-anak. Nah, di dalam snipin itu ternyata kita juga menemukan strata genetik. Ternyata kalau misalnya kita mau tahu ini potensi anak, pertama kali yang kita cari tahu itu yang pertama itu adalah jenis kelaminnya. Ternyata dari jenis kelamin itu juga bisa membedakan, misalnya ada perempuan, ada laki-laki, dan juga yang kedua dari mesin kecerdasannya. Itulah nanti dia hasilnya apakah sensing, apakah thinking, feeling, insting, intuiting. Dan yang ketiga yaitu drive kecerdasan. Itu nanti kalau misal teman-teman ada yang udah tes mungkin ada ekstrovertnya, ada introvertnya, itu adalah drive kecerdasan. Kemudian yang keempat kapasitas otak atau IQ, ini maksudnya yang biasanya orang, tes IQ ya, tes psikotes. Yang kelima adalah golongan darah. Oke, next. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya otak ini ya, dalam konsep Stephen ini kita membaginya ada 5 belahan otak. 5 belahan otak dominan, yang mana itu disingkat jadi Stephen, yaitu sensing, ada thinking, ada intuiting, ada feeling, dan ada insting. Di sini ada sensing. Sensing ini berada di otak limbik bawah, limbik kiri, yang mana dia memiliki memori rajin,
memori dan rajin. Maksudnya apa? Jadi sensing ini adalah pusat untuk mengatur dia paling punya ingatan yang paling kuat. Dan juga dia orangnya rajin. Kemudian di sini ada thinking. Thinking itu adalah analitis, pandai, dan orangnya itu dari think aja kita udah tahu ya, thinking, berpikir, sehingga dia memang belahan otak yang thinking ini orangnya lebih kritis. Kalau misalnya ada sesuatu, mendalami sesuatu, pasti dia, kalau teman-teman yang punya anaknya thinking atau suaminya thinking atau istrinya thinking, biasanya tanda-tandanya tuh suka nanya. Kebetulan anak saya thinking dan memang orangnya kritis. Kalau dia belum paham, dia bakal nanya lagi, sampai dia ngerasa udah cukup datanya. Kemudian di sini juga ada intuiting. Intuiting itu kata kuncinya kreatif dan inovatif. Maksudnya itu gimana? Kreatif dan inovatif itu jadi orang intuiting ini mempunyai kelebihan untuk berkreasi, berinovasi. Orangnya itu memang nggak pernah stuck sama namanya perubahan, hal yang baru, dan memang mereka ini punya banyak improvisasi, punya daya imajinasi yang tinggi. Kemudian di sini ada feeling ini ada emosi dan hubungan, yang mana kalau orang feeling ini dia fokusnya ke emosi, perasaan, dan dia kepada orang ya, dia fokusnya kepada orang, subjektif. Di sini ada yang terakhir yaitu insting. Insting ini berada di otak tengah, yang mana dia naluri serba bisa. Kenapa sih naluri serba bisa? Jadi insting ini dia memiliki semua belahan otak ini ya. Sehingga dia punya sensing, dia punya thinking, dia punya feeling. Cuma kekurangannya memang dia tidak sempurna. Tapi insting ini makanya dia dibilang serba bisa dan naluri. Oke, next. Nah, jadi Stephen tadi yang ada sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting terbagi menjadi 3 tahap perkembangan otak anak. Yaitu yang pertama ini midbrain, insting. Jadi otak yang pertama kali itu berkembang adalah otak insting, dan dia sudah mulai dari dalam kandungan. Kemudian otak limbik ini ada di belahan otak yang bawah. Sensing dan feeling itu mulai berkembang di usia 0 sampai 7 tahun. Kemudian ini ada neokortek, ini ada di bagian lapisan otak yang atas, belahan otak yang paling atas, yaitu thinking dan intuiting, yang mana ini berkembang nanti di usia 7 hingga 15 tahun. Oke, lanjut. Atas yaitu thinking dan intuiting, yang mana ini berkembang nanti di usia 7 hingga 15 tahun. Oke, lanjut. Nah, jadi gimana caranya untuk kita mengetahui apa sih karakter anak-anak kita, atau karakter pasangan kita, atau karakter keluarga kita? Nah, di sini Stephen menggunakan dengan kita scan sidik jarinya. Jadi dari sini nanti sidik jarinya diambil, kemudian kita kirim ke server pusat, lalu hitungan 10 atau 15 menit nanti hasilnya datang, dan kemudian kita langsung tahu hasilnya apa. Nah, nanti hasilnya teman-teman akan dijelaskan oleh promotor yang berlisensi untuk menjelaskan apa sih hasil tes dari teman-teman. Oke, nah jadi kalau misalnya nanti udah keluar hasilnya, itu akan contohnya tuh hasilnya bisa sensing extrovert, sensing introvert, atau intuiting extrovert. Nah, sensing itulah dia yang belahan otak dominan. Jadi hasilnya nanti 2, sensing, belahan otak yang dominan, kemudian extrovert, maksudnya itu yang lapisan otak yang dominan itu yang mana. Gitu. Oke, nah dari hasilnya nanti kita akan menemukan informasi dari belahan otak, yang mana dari situ kita bisa mendapatkan tentang potensi bakat, kepribadian, karakter, penjurusan sekolah, profesi, karir, cara belajar, cara komunikasi, pasangan ideal, dan masih banyak lagi yang bisa kita cari tahu kalau kita sudah tahu apa sih hasil mesin cerdas kita masing-masing. Nah, jadi kalau kami di Stephen ini ya konsepnya, kita untuk mencari tahu apa sih karakter anak-anak ini. Jadi dari hasil tes Stephen tadi kita tahu bahwa bibit unggulnya apa, sensing extrovert, atau intuiting extrovert, atau feeling. Nah, itu yang maksudnya bibit unggul. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya kita udah tahu nih hasil tesnya, udah tahu nih bibit unggul anak-anak kita apa, kira-kira tanamnya di mana? Di sini ada 3 pilihan. Nah, umumnya biasanya mungkin orang-orang akan menjawab ya, wah tanamnya bagusnya di gunung. Kenapa? Karena berpikir di gunung tuh tanahnya lebih bagus dan lebih lembab, dan
cocok untuk atmosfer menumbuhkan tanaman. Pada kenyataannya, kalau misalnya bijinya kita ganti jadi kurma, apakah akan tumbuh di gunung? Tentu tidak kan. Sehingga dari situ artinya apa? Sebelum kita menentukan tanam di mana, sebelum kita menentukan medianya apa, sebelum orang tua memberi cara untuk mendidik anak, cara untuk pintu masuk berkomunikasi dengan anak, tentulah kita harus cari tahu dulu bibitnya apa. Kita harus tahu dulu anak ini karakternya apa sih? Anak ini mesin kecerdasannya apa sih? Baru kita bisa siapkan media yang sesuai atau treatment yang sesuai untuk anak-anak ini agar kita lebih gampang untuk masuk atau mendidik anak-anak ini. Nah, jadi sebenarnya karakter manusia ini dipengaruhi oleh dua ya, yaitu fenotip genetik 20%, lingkungan 80%. Maksudnya apa? Jadi genetik itu 20% itulah yang hasil mesin kecerdasan tadi, apakah sensing, apakah thinking, apakah intuiting. Nah, itu sudah genetik dan bawaan lahir yang memang sudah karunia Tuhan oleh kita. Dan kemudian apa 80%-nya? Yaitu lingkungan. Lingkungan itu bisa berubah. Dia tergantung ya siapa yang mendidiknya. Dan itulah tadi media tanam tadi. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan 100%, ingin mendapatkan manfaat yang maksimal dari si anak ini, ingin mengeluarkan potensi yang maksimal dari si anak ini, atau potensi yang maksimal dari benih yang tadi kita punya, tentulah kita harus menyesuaikan lingkungan yang 80% tadi mendukung. Contohnya tadi kayak misalnya kurma, tentulah kita berikan media tanam yang kering. Nggak mungkin kita kasih media tanam yang lembab. Itu kan untuk stroberi. Nah, sehingga ketika kita sudah memberi lingkungan yang 80% itu, harapannya akan mendapatkan potensi yang terbaik dari anak-anak ini dan juga mendapatkan potensi yang maksimal dari benih kita tadi. Nah, begitu juga dengan ini ya. Siapa sih yang juara? Di sini ada lebah, ada elang, ada gajah, ada lumba-lumba. Harusnya siapa ya yang menang? Tentu nggak fair ya kalau kayak gini, karena kan nggak mungkin kalau gajahnya yang menang kalau misalnya lombanya di air. Atau nggak mungkin juga lumba-lumbanya yang menang kalau lombanya di udara, harus terbang bareng elang. Jadi artinya apa? Fokuslah kepada kelebihan anak kita, fokuslah ke kelebihan potensi benih yang kita punya tadi untuk memaksimalkan apa yang dia punya. Bukan harus membandingkan, anakku kok bisa ini, anaknya bisa ini, kok anakku nggak bisa. Artinya apa? Karena kita udah tahu anak-anak ini pasti punya potensinya masing-masing, sehingga fokuslah kepada kelebihannya, bukan kekurangannya, supaya bisa kita maksimalkan. Nah, menginginkan sukses di semua bisnis seperti memaksa gajah berbisnis di dalam air. Nggak mungkin kan teman-teman? Sehingga fokuslah kepada potensi kita masing-masing agar kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Oke, malam ini saya mau ngebahas tentang mesin kecerdasan feeling. Apa sih feeling itu? Jadi feeling itu tadi di belahan otak limbik limbik kanan bawah, yaitu apa aja sih feeling? Rasakan, bawa perasaan, lembut dan penyayang. Maksudnya apa? Jadi di feeling ini memang otak dominannya itu mengatur pusat perasaan, pusat empati. Sehingga kalau kita mau ngomong sama orang feeling atau anak feeling, kebetulan saya punya anak feeling dan memang dia perasa banget ya. Berbeda dengan kakaknya yang thinking, jadi memang mereka punya mesin kecerdasan yang tolak belakang. Kalau mungkin kita bilang perempuan kali ya yang merajuk, tapi terbalik, malah anak saya yang laki-laki yang memang dia punya mesin kecerdasan feeling, yang dia perasaannya lebih perasa. Sehingga saya lebih fokus ke perasaan untuk anak yang si laki-laki ini. Yang kakaknya kena thinking, dia mah cuek-cuek aja, orangnya santai. Kemudian orang feeling ini juga berorientasi pada orang. Maksudnya apa? Jadi kalau orang feeling ini kita mau meyakinkan dia, jadilah orang yang disukai sama orang feeling. Sama juga dengan halnya kita orang tua, kalau kita mau meyakinkan anak-anak kita yang punya mesin kecerdasan feeling, ambil hatinya dulu, ambil empatinya, supaya dia suka sama kita. Jadilah orang tua yang idola bagi anak-anak feeling.
Mengukur perasaan. Maksudnya apa? Jadi orang feeling ini karena dia perasa, ketika dia ngobrol dengan orang, ketika dia berbicara di depan orang lain, dia akan mencoba merasakan, gimana sih perasaan orang yang di depan saya ini kalau saya ngomong. Sehingga dia biasanya, akan mencoba membawa perasaannya seperti orang yang mendengarkan dia, gitu. Hangat dan ramah. Biasanya orang feeling ini hangat dan ramah karena dia memang segala sesuatunya itu pakai perasaan, empatik, simpatik. Nah, cuma dia orangnya mudah tersinggung. Kenapa? Karena memang orang feeling ini, karena dia di dominannya itu mengatur pusat perasaan, sehingga segala apapun yang dia terima itu masuk ke perasaan. Kebalikannya orang thinking. Kalau orang thinking, dia masuknya ke logika. Semuanya logika, malah yang feelingnya 20% dia empatinya kurang. Tapi di feeling malah kebalikan dari si thinking. Empatinya nggak ada, jadi dia mudah tersinggung. Sehingga kurang logikanya. Thinkingnya pun nanti cuma 20%. Suka ngobrol karena dia orientasinya pada orang, sehingga orang feeling ini senang kalau sama teman yang bisa diajaknya ngobrol, dia suka ngobrol. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi teman-teman yang punya anaknya feeling atau punya pasangan feeling, coba deh sering-sering diajak ngobrol aja itu. Karena itu juga salah satu bahasa cinta ya, yang disenangi sama orang-orang feeling. Nah, meyakinkan. Maksudnya apa meyakinkan? Itu sama ya kayak tadi mengukur perasaan ini tadi. Jadi karena dia itu ngobrol meyakinkan. Maksudnya apa sih meyakinkan? Nah, jadi karena orang feeling ini dia menggunakan semuanya serba perasaan, sehingga ketika dia memberi apa ya? Ketika ngobrol di depan lawan bicaranya, dia seperti meyakinkan yang di depan lawan bicaranya itu, karena dia ngobrol dengan perasaan dan dengan empati yang tinggi, sehingga orang-orang yang di depannya itu pun ngerasa hanyut dengan lakonnya si orang feeling ini. Makanya biasanya kalau feeling ini cocok jadi artis atau jadi apa pemain teater, karena memang mereka orang-orang feeling ini kalau misalnya udah ngomong, udah berlakon itu sangat mendalami. Chemistry-nya cinta. Maksudnya apa chemistry cinta? Cinta ini berhubungan dengan perasaan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak feeling atau punya pasangan feeling, disentuh dulu perasaannya. Jadi dia ini sukanya disayang, sukanya dengan cinta lah, disentuhlah perasaannya. Insya Allah kalau misalnya yang punya anak feeling, yang punya pasangan feeling itu udah kelepek-kelepek tuh kalau udah digituin. Cuma ada kekurangannya. Orang feeling ini tidak logis. Kebalikan dari si thinking. Kalau thinking yang orangnya logis banget, kalau yang feeling ini nggak logis. Jadi kenapa maksudnya nggak logis? Karena dia pusat pengatur otaknya itu dominannya di feeling, perasaan, sehingga segala apapun dia terima tuh masuknya ke hati dulu. Ada sih thinkingnya, tapi cuma 20% aja. Sehingga dia lebih dominannya ke perasaan, sehingga semuanya dibawanya ke perasaan. Jadi nggak logis kesannya. Kemudian sehingga membuat dia jadi mudah emosional. Nah, merengek-rengek. Jadi kan karena dia ini gampang emosional, kesannya kayak merengek-rengek. Jadi merengek-rengek itu gini, gampang mengeluarkan isi hatinya, mau itu senang, mau itu sedih. Dia akan benar-benar ngeluarin isi perasaannya. Jadi kesannya kayak lebay jadi. Cengeng, mudah nangis, suka nggak enakan. Nah, karena dia itu punya empati yang tinggi, sehingga dia suka nggak enak. Kalau mau gini serba nggak enak, mau gini serba nggak enak. Jadi dia ngerasa kayak kalau aku gini orangnya suka nggak ya? Kalau aku gini kan dia orangnya suka nggak ya? Nah, jadi biasanya orang feeling itu karena dia bawanya ke perasaan sering nggak enakan gitu. Terkesan tidak mandiri. Maksudnya apa tidak mandiri? Jadi karena orang feeling ini berfokus pada orang, orangnya subjektif, dia suka bareng-bareng. Contoh, kalau anak feeling itu cocoknya kalau belajar tuh bareng-bareng, jangan sendiri. Jadi ada kelompok minimal 2 atau 3 orang. Nah, dia seneng tuh rame-rame. Kebalikan si thinking. Kalau thinking kalau bisa dia belajar sendiri aja. Di depannya tuh tembok. Saking dia harus butuh fokus yang tinggi. Kebalikan dengan feeling, dia butuh teman. Kalaupun nggak ada teman belajar, mamanya deh atau papanya. Jadi dia tetap butuh teman untuk dia belajar, sehingga kesannya kayak tidak mandiri. Nah, lebay sangat, maksudnya lebay sangat ini tadi karena dia itu semuanya menggunakan perasaan, sehingga kesannya kayak berlebihan gitu. Kalau marah tuh kayak berlebihan, nangis kayak berlebihan, kan karena semuanya dibawanya ke perasaan.
Tidak masuk ke logikanya gitu, walaupun ada ya tapi cuma 20%. Nah, rangkumannya, katakan Anda setuju dengannya, hargai usaha dan kontribusinya, kenali legitimasi perasaannya, bicarakan tentang kepedulian, senyum, pelihara kontak mata. Maksudnya apa? Jadi karena saya punya anak feeling, contohnya gini, jadi kalau misalnya dia berantem nih sama kakaknya, rebutan. Nah, habis itu kepukul lah kakaknya nangis. Nah, jadi biasanya saya, untuk memberitahu sama anak feeling ini nggak mau biasanya gini ya, kadang orang tua, "Ih kok adek gitu? Kok kakaknya dipukul?" Nah, kalau untuk anak feeling, jangan kayak gitu. Yang ada nanti dia makin marah dan ya ikut nangis jadinya. Apa yang saya lakukan biasanya saya bilang sama anak feeling saya, "Dek, kok kakaknya dipukul? Kasihan loh kakaknya, Dek. Kakaknya nangis. Tengok itu, sakit kali loh tangannya." Nah, kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang untuk menyentuh perasaannya, menyentuh empatinya, menyentuh kepeduliannya agar dia kasihan sama kakaknya. Jadi orang feeling tuh kayak gitu cara ngomong sama dia. Senyum, pelihara kontak mata. Nah, khusus untuk teman-teman yang punya pasangan atau punya keluarga atau punya anak feeling, kalau ngobrol sama dia atau ngobrol, pastikan matanya jangan kemana-mana, tatap matanya. Dan itu terbukti sama anak saya yang feeling, dia kalau misalnya mau ngomong sama saya, "Bunda lihat sini." Nah, mamanya kadang masih sibuk jualan ya, kan namanya mama sense extrovert, jualan aja kerjanya. Jadi matanya asik ke handphone aja. Jadi terakhir dia bilang, sampai buka saya tuh ditarik sama dia, "Bunda lihat sini, Bunda lihat Jen dulu, Jen mau ngomong." Nah, teman-teman harus selesaikan dulu, fokus dulu sama dia, dia ngomong. Kalau enggak, dia bakal ngamuk banget tuh. Nampaknya sama kita sepele ya, tapi ternyata sama anak feeling, pasangan feeling, itu eye contact penting buat mereka ketika mereka ngomong, kita fokus ke dia dulu sampai dia selesai bicara. Nah, gimana sih cara mengisi tangkinya feeling supaya, perasaannya full terus nih, full terus jadi nggak bad mood. Figur yang memberikan cinta. Contoh gampangnya gini, jadi, feeling itu kan subjektif ya, fokus sama orang. Paling dekat itu siapa kalau untuk anak-anak? Tentulah orang tuanya, tentulah ayah dan ibunya. Lalu harus gimana? Jadilah orang tua yang bisa dijadikan anak feeling ini sosok yang dia suka, sosok yang dia idamkan. Nah, karena anak feeling ini fokus sama empati, perasaan, jadi hindari kalimat-kalimat kasar. Kayak tadi video yang tadi udah di cuplikan pertama tadi ya, di-share sama Coach Herdian, padahal ayahnya cuma bilang, "Baca Nak, baca lagi." Tapi anaknya si feeling ini udah nangkepnya kayak bapaknya marah-marah sama dia. Padahal kalau kita yang mungkin mesin kecerdasan yang lain, sensing thinking biasa aja sih kayaknya emang disuruh baca. Cuma karena dia feeling, karena dia punya empati yang besar, perasaan yang besar, sehingga dia nangkepnya ayahnya kayak marah-marah sama dia. Padahal enggak gitu. Nah, jadi jadilah orang tua yang lembut ngomongnya, jangan pakai nada tinggi. Nah, itulah maksudnya jadilah orang tua yang menjadi figur yang memberikan cinta supaya anaknya tidak gampang tergores hatinya gitu. Memang karena si feeling ini lembut banget perasaannya ini, eh, gampang sedih orangnya. Kemudian perhatian, pujian, ngumpul. Nah, perhatian ini juga salah satunya gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang feeling ini memang mereka punya perhatian lebih ya. Saya rasain banget perbedaannya. Anak saya satu thinking, yang satu feeling. Anak yang thinking ini perempuan padahal. Tapi yang perempuan ini malah nggak pernah menunjukkan apa ya perhatian yang kayak gimana kali. Memang dia perhatian, cuma karena dia thinking, bahasa perhatiannya tuh nggak kayak yang Bunda mau makan apa, Bunda sakit ya, mau Jen pijitin nggak. Nah, tahu nggak teman-teman? Jadi malah yang memberi perhatian kayak gitu tuh anak thinking, anak feeling saya yang laki-laki, bukan yang perempuan yang thinking. Dari situ kelihatan ya perbedaannya. Bahwasannya yang perhatian itu memang yang feeling. Jadi memang dia bahasa cintanya tuh kayak gitu. Pujian, orangnya suka muji. Jadi sama anak saya yang feeling ini, satu hari dia bisa ngomong cinta sama saya puluhan kali. Bunda Jen cinta kali sama Bunda. Bunda Jen sayang kali sama Bunda.
Jadi tanda-tanda anak feeling yang memang bahagia tuh harusnya kayak gitu. Dia bahagia dan dia juga menebarkan cinta di sekitar dia. Itu tandanya dia mempunyai tangki cintanya itu sudah full, gitu. Ngumpul. Nah, jadi orang-orang feeling ini suka ngumpul. Mau sama siapa, pokoknya ngumpul lah, mau makan, nggak makan, yang penting ngumpul. Pokoknya rame-rame, dia seneng lah tuh ngobrol, apalagi sambil makan malam.